Baik, kita sudah bersama Bu Silvi sebagai Direktur Rumah Pohan. Iya. Ya, Bu Silvi ini terkenal sebagai pengarsip dari koran-koran, kemudian perangko juga, dan ada beberapa karya lain, buku dan berbagai macam itu, dan sudah mengarsip sejak puluhan tahun ya Bu? Iya betul. Oh ya, ya. Jadi kita akan mulai seperti biasa dengan perjalanan mengarsipnya dulu semasa kecil. Jadi Bu Silvi silakan mulai. Oh iya, saya pertama kali, saya kan sebagai kolektor ya, kalau dianggap sebagai ahli budaya saya enggak, apa ya, bukanlah kalau ahli budaya bukan, cuman saya kolektor. Koleksi pertama kali saya tuh perangko. Saya beli, kemudian saya jual, saya beli lagi, saya jual lagi, supaya saya bisa mendapatkan koleksi yang bagus. Terus kemudian kalau ada pameran, saya ngikutin pameran, jual di sana. Terus ketemu sama teman-teman, ya barter, ya beli lagi. Terus kemudian pernah pameran waktu itu di Amerika. Saya spesial datang ke sana untuk ya sekalian jalan-jalan, sekalian melihat. Saya bawa perangko untuk saya jual di sana. Terus saya tukarkan juga perangko, kemudian bisa saya jual di sini. Gitu. Terus saya juga pernah dulu jual, saya packingin gitu, saya masukkan ke toko-toko buku. Toko-toko yang jual perangko pada waktu itu. Jadi perangko waktu itu buat apa ya? Buat saya hidup waktu itu. Tapi setelah sekian lama kayaknya perangko susah. Di samping itu juga di samping perangko saya koleksi uang lama, kemudian buku-buku, terus ya macam-macam yang kira-kira di apa ya, yang kira-kira disenangi gitulah. Juga arsip-arsip begitu. Oh iya Bu. Dulu kan Ibu bilang sebagai mata pencaharian nih. Iya, Berarti betul. itu kira-kira Ibu pas masih sekolah atau mungkin pas sudah kuliah gitu? Oh, Gitu. waktu itu saya sambil kuliah. Oh, sambil kuliah. Sambil kuliah. Jadi kuliahnya di sini atau di Amerika? Di sini enggak, kuliah di Undip sini. Ya waktu itu kuliah, terus pernah kerja juga di obat-obatan, terus kemudian ya itu sambil jualan perangko itu. Jual perangko untuk hidup. Tapi lama-lama saya lihat kok perangko kok trennya menurun ya. Apalagi sampai sekarang. Nggak ada yang koleksi. Terus ya udah, saya berhenti, saya usaha yang lain, tapi kalau koleksinya yang buku-buku masih. Sampai sekarang ya? Masih sampai sekarang. Gitu ya. Berarti itu rasa cinta terhadap mengkoleksinya itu memang awalnya pada motivasi untuk itu ya, mencari uang sebenarnya ya? Iya betul. Tapi kemudian itu masih lanjut sampai sekarang meskipun apa namanya, udah beda motivasi ya mungkin? Iya, kalau sekarang memang koleksi. Lah kebetulan karena koleksinya cukup banyak, saya tuh dari dulu bukannya gimana ya, saya tuh kepengen memang punya suatu tempat untuk bisa koleksi saya toto, mungkin saya pamerkan, begitu. Makanya saya beli rumah di Kepodang itu. Motivasinya adalah itu, bukan. Oh, iya. Jadi untuk bisa noto barang saya di sana. Iya. Oke. Tadi kan Kepodang itu kan sebenarnya Ibu beli buat itu ya, salah satunya untuk salah satunya itu. Ya betul. Berarti kalau sama yang di sini itu, yang di sana kan apa, sebagai mungkin khusus untuk apa, koran atau perangko? Oh enggak. Ya pokoknya yang koleksi yang saya punya, atau mungkin bisa joinan dengan teman-teman kalau yang mau kita kolaborasi,
pameran apa nggak masalah bagi saya. Saya kepengen rumah itu sebagai rumah untuk memamerkan seni dan budaya. Sebenarnya kalau keinginan untuk pameran itu udah lama atau kayak? Oh, sudah lama memang, ya. Kalau saya nggak lama, nggak mungkin. Saya kan berarti kan menabung uang untuk beli itu. Oh, iya. Tapi sampai sekarang udah sampaian belum itu? Ya sudah, cuman belum running well begitulah. Masih terseok-seok. Belum rutin gitu ya? Iya betul, belum rutin. Oke, sama mungkin karena dulu kan ini motif pribadi mungkin tadi ya. Terus kalau misalnya di Semarang sendiri atau misalnya Ibu dulu kan kuliah gitu punya komunitas di Undip gitu atau mungkin se-Semarang gitu, ada nggak komunitas pengarsipan atau koleksi perangko dulu? Kayaknya jarang ya. Teman saya kuliah nggak ada yang koleksi begitu. Oh, nggak ada? Nggak ada. Berarti dulu Ibu beneran itu ya, nggak menemukan temen yang satu hobi koleksi gitu ya? Oh enggak, jarang. Jarang? Ya, kalau yang buku-buku ya ada beberapa dari teman-teman yang memang kolektor. Jadi kadang-kadang kumpul, ya tukar pikiran lah. Gitu kira-kira apa yang belum punya, atau mungkin bisa tukar, atau mungkin bisa dicarikan temen kalau kita butuh gitu. Ya, berarti ya berarti sebenarnya itu kalau lingkungannya Ibu sendiri kurang itu ya sebenarnya, nggak jadi pemupuk gitu. Berarti memang benar-benar dari niat pribadi. Iya gitu. betul. Kalau misalnya orang tua gitu atau misalnya saudara juga punya hobi yang sama nggak? Waduh, nggak ada. Nggak ada. Saya juga bingung kalau ada yang meneruskan, misalnya ponakan saya atau apa, kayaknya juga nggak ada. Waduh. Komunitas tadi juga nggak ada. Jadi bisa dibilang ini kira-kira kalau Ibu menafsirkan gitu, kira-kira Ibu dapat dorongan untuk mengarsipkan tuh apa basisnya itu, dasarnya? Ya karena seneng aja ya. Seneng. Karena hobi, kayaknya kok ini setelah dipelajari kok ya lumayan. Jadi nambah pengetahuan gitu loh, kayak koran ya, kayak kemarin koran itu kenapa saya menampilkan pameran koran, itu karena nggak sengaja buka koran, loh ternyata kok punya koran yang pernah diterbitkan di Kepodang itu. Salah satu yang mendorong saya untuk pameran adalah itu. Oh, yeah. Di samping saya punya, kalau itu udah lama ya, saya punya koran yang tanggal 17 Agustus, pengumuman tanggal 17 Agustus, yang terbitnya tanggal 20. Tuh. Jadi kemarin kan fokusnya itu, makanya kemarin pamerannya tanggal 17 Agustus pokoknya di bulan Agustus. Ada motivasi, salah satunya juga keindonesiaan gitu juga ada ya. Iyalah. Kalau enggak Mas, ini sudah saya jual. Dulu pernah dulu saya kan koleksi ini buku-buku sastra Melayu, novel. Itu saya koleksi karena dulu pernah dosen saya bercerita, saya waktu itu masih punya sedikit, terus dosen saya waktu itu kebetulan ke rumah saya, ngomong, loh kok buku seperti ini kok cuman ditelantarkan begitu kan, terus dia ngomong bahwa dia di Australia kuliah, ini termasuk rare book. Saya mau pinjem ini aja nggak boleh keluar, harus di perpustakaan. Nah setelah itu saya koleksi. Mulai dari itu saya koleksinya, karena ya dosen saya gitu. Jadi termotivasi oleh dosen saya. Makanya yang itu sebisa mungkin saya lengkapi. Tuh, nah itu dulu pernah ditawar sama Malaysia kalau nggak salah ya, di fakultas apa saya lupa. Nggak saya jual.
Berarti itu, tapi lengkap itu yang Ibu punya dulu itu, bukunya itu? Ya waktu itu masih sedikit. Tapi memang saya fokusnya ke itu. Jadi ya sekarang yang saya cari juga itu. Saya kejar itu. Pokoknya supaya saya selengkap mungkin. Kalau lengkap nggak mungkin. Nggak mungkin lah untuk lengkap seperti yang punyanya katalognya Claudine Salmon itu nggak mungkin. Jadi ya semaksimal mungkin saya kejar lah, misalnya ada orang jual, ya saya kejar supaya saya bisa mendapatkan barang itu. Berarti memang dosen itu ya bisa salah satunya memotivasi. Ya, memotivasi gitu. Itu kebetulan aja. Tapi dosennya dulu itu juga suka koleksi juga nggak pas itu? Oh enggak. Oh enggak. Dosen saya nggak koleksi. Waktu itu kan dia ngambil S2 atau apa ya, ngambil di Australia waktu itu. Oh, kebetulan tahu itu. Tahu, gitu. pas ke rumah saya, dolan ke rumah saya, terus ya itu lihat buku itu. Kok sayang ditelantarkan, padahal ini termasuk rare book, begitu ceritanya. Dulu ibu sebelum itu udah nyadari belum itu kalau itu rare book? Atau oh nggak tahu saya, tahu. Justru itu karena dari dia terus makanya saya koleksi sampai sekarang. Tetap saya kejar, kalau barangnya itu saya nggak punya pasti saya kejar. Macam-macam, ada buku batik, ada buku ini ada buku mengenai apa ya? Saya nggak hafal. Saya juga punya apa ya, Alkitab yang tebal segini, terus isinya gambar-gambar. Oh, gambar. Ya? Isinya gambar-gambar, ada itu. Nanti kalau mau lihat silahkan. Oh ya, di sini dulu aja. Ada ya. Itu dapat dari mana aja waktu itu? Ada Alkitab. Kalau Alkitab itu saya dapatnya dari Amerika. Terus juga saya punya manuskrip. Manuskrip? Ya, yang ini loh, tulisan Dono Coroko itu loh. Oh ya, aksara Jawa. Aksara gitu Jawa ya. Isinya? Yang itu kan memang bener tulisan tangan itu. Mungkin. Kalau isinya saya nggak ngerti karena saya bukan ahlinya. Saya tuh memang kolektor, tapi kalau mengenai itunya saya belum belajar, belum sampai ke situ. Berarti, aksara Jawa tapi bacanya juga nggak ngerti. Isinya apa? Kayaknya ada yang primbon, pernah saya suruh menerjemahkan temen toh. Mungkin ada yang mengenai primbon, mungkin ya ada mengenai kehidupan, gitulah. Dan aksara Jawa itu biasanya yang nulis itu perkumpulan, jadi mungkin dari beberapa teman terus nanti dijadikan satu gitu. Bukunya nggak di sini tapi di rumah saya yang satunya. Oh, di Kepodang ya? Nggak, di rumah yang ada percetakannya. Oh iya. Kalau ini peringatan perkumpulan Tionghoa itu loh. Perkumpulan kayak Bunyantong gitu. Mungkin ya ada di situ ada. Ibu dulu anggotanya? Oh enggak, ya dapat dari orang-orang itu. Jadi mungkin ya karena saya sering beli dengan mereka, jadi mereka kalau ada buku dibawa kemari. Jadi saya nggak usah ke pedagang-pedagang itu, tapi mereka ngasih barang kemari. Gitu. Oh, ngasih aja atau? Ya ngasih beli? Maksudnya saya beli. Oh. Jadi saya nggak perlu keluar harus cari-cari gitu, enggak. Jadi mereka yang nawarin per telepon atau mungkin datang sendiri, barangnya dibawa gitu. Ini pas awal-awal ibu dulu atau mungkin pertengahan pas udah lumayan banyak lah itu koleksinya. Itu kendalanya apa ini gitu, contohnya? Contohnya? Yang paling gampang gini Mas. Kalau ada barang bagus nggak punya duit itu yang paling pusing. Wah, nyarinya, pengen beli. Iya, tapi nggak ada duit misalnya. Itu yang paling susah. Tapi bagaimana harus diusahakan supaya mendapat gitu kan. Soalnya kalau enggak, ya nggak akan dapat itu lagi. Nggak gitu. sek gitu ya. Iya.
ya nggak akan dapat barang itu. Kalau misalnya mobil gitu kan besok masih ada. Tapi kalau barang ini kan nggak mungkin besoknya ada, sudah dibeli orang lain. Atau misalnya ya udah diluwak gitu. Nah, betul. Jadi apa gitu. Ya, oh nggak, biasanya mereka dijual ke lain orang. Kolektor lain gitu misalnya. Iya, kolektor lain, ya. Kalau barang-barang yang udah dimiliki gitu, biasanya kesulitannya itu apa? Manajemen Kesulitannya? untuk misalnya seperti ini kan perlu dilaminating gitu ya? Oh ya, oh enggak, ini saya plastikin semua. Cuman supaya aman, nggak kena debu, nggak kena rayap, cuman gitu aja. Nah, itu nggak terlalu susah menurut Ibu? Kayak kan banyak banget ini, ya. dan harus di satu-satu diplastikin itu. Ya, saya mesti cari orang. Kalau saya sendiri nggak sanggup. Saya punya kerjaan yang lain. Iya. Itu kan kayak yang acara kemarin di Deko-Deko itu kan, Bu pasti kan perlu nyari di situ kan, berarti tahu saya masih inget ada nyimpen koran tahun 1800 misalnya, itu kan berarti berkesan ya. Oh ya, kalau itu ya. Ya. Jadi itu kebetulan saya cari, kok kebetulan yang ada yang di Kepodang itu, makanya saya buat itu. Buat pameran. Nah, kalau dari contohnya itu nyari itu, nah itu nyarinya berapa lama itu kira-kira? Waduh, waktu itu berapa ya? Nggak sengaja kok. Sebenarnya tuh kalau pamerannya itu, saya udah setahun yang lalu mungkin ketemunya. Saya tuh mau pameran, saya undur-undur terus karena saya kan kepengennya tuh gini, pameran koran lama itu mungkin orang yang anak-anak sekarang kok nggak ngerti foto koran gitu kan. Saya kepengen dihubungkan dengan yang sekarang, misalnya nanti ada acara konten kreator, terus kemudian yang seperti kemarin diskusi gitu kan, arsip. Itu kan saya butuh sekolah-sekolah, anak-anak sekolah untuk data. Dan saya tanya, ternyata anak-anak sekolah tuh waktu itu libur, jadi makanya saya undur sampai Agustus. Sebenarnya saya kepengen waktu itu pameran pas hari pers, tanggal 2 Februari. Tapi waktu itu kan kayaknya kalau nggak salah 11 Februari itu acaranya waktu itu saya undur karena Pilpres kalau nggak salah. Oh iya, Pilpres. Saya nggak berani, nanti kalau ada masalah malah repot. Makanya saya undur. Sampai Agustus itu ya. Berarti sebenarnya perencanaannya udah lama, udah berbulan-bulan. Iya. Flyer bioskop itu Ibu nyimpenin juga nggak ya? Oh iya. Iya. Flyer bioskop saya simpan. Dulu kan pernah pameran bioskop waktu itu di Kepodang juga. Ada flyer, kemudian ada yang saya punya banyak itu satu, kemudian iklan-iklan bioskop yang poster itu gede yang ditempel itu ya. Itu juga ada. Kemudian layar yang dulu dilukis. Kalau sekarang kan modelnya MMT, gampang. Itu kan kalau itu waktu itu kan mereka masih melukis itu. Saya punya kira-kira 300 macam loh. Soalnya kan itu setiap saya punya gambarnya beda-beda, judulnya beda-beda. Kira-kira dari 300 koleksi itu ada yang paling berkesan nggak, paling inget? Saya punya judul ini gitu, ada nggak? Judulnya ada yang punyanya macam-macam ya. Saya nggak lupa waktu ada Wolf, ada macam-macam lah. Ada yang tahun 2000-an. Ada yang tahun 80-an ya. 60 juga ada. Saya tuh sayangnya yang Gone with the Wind nggak punya. Kalau Gone with the Wind saya punya ya.
itu pasti berkesan buat saya. Oh, fancy. Iya, film yang cukup berkesan. Kalau posternya saya punya. Itu dapatnya ya pas Semarang ini ada yang nayangin atau ke luar negeri itu dapatnya itu dulu? Oh, kalau yang itu dapat dari luar itu. Oh, luar. Iya. Makanya bertemanlah dengan luar. Kalau senang mengarsip. Memang mereka yang langsung dapat barang kok. Gimana lagi kalau enggak? Tapi mereka berarti ya juga tahu ya, ini. Oh, nggak tahu, banyak nggak tahu. Pokoknya mereka tuh dijual karena mereka kan ya butuh untuk putaran duit atau mungkin yang penting laku gitu aja. Ya ada juga sih yang memang dia koleksi terus kemudian bosan dijual juga ada. Berarti dulu tuh gimana itu? Ibu nembak harga gitu atau mereka yang nembak? Oh, mereka minta toh, kemudian saya tawar. Ya biasanya kan begitu, mereka yang minta berapa begitu. Gitu tuh paling apa ya namanya? Mereka berarti juga tahu harga atau mereka apa namanya negonya tuh nambah harga langsung tinggi gitu? Iya kadang-kadang. Kalau yang saya ingat waktu saya punya ini sastra Melayu itu waktu pertama kali saya dapat banyak tuh teman saya dari Tegal telepon, aku duwe iki katanya gitu, jumlahnya banyak jadi persewaan tutup. Nah makanya saya dapat banyak, salah satunya dari itu persewaan tutup waktu itu. Sayang waktu itu nggak saya cari langsung yang lain-lainnya. Saya pikir ya wis lah. Ternyata sekarang carinya susah. Oh, ini salah satu dari ini. Ya. Berarti langsung berapa? Dapat kilo banyak waktu itu. Ya, dapat mungkin 1000 atau berapa waktu itu 1000 buku. 1000 buku ya. Ya, kan lumayan. Untuk cari segitu kalau sekarang susah. Iya. Udah banyak nggak yang kayak sampai sejak pas awal koleksi sampai kemudian pas dicek kok ternyata udah tambah rusak itu ada nggak? Oh banyak, yang kebanjiran juga banyak. Oh di sini atau? Di rumah sana toh pernah banjir tahun berapa itu ya, saya lupa. Saya nggak tahu tiba-tiba buku saya yang dibawa semua hancur semua. Hancur ya? Hancur. Bukan saya kena banjir toh, terus saya suruh orang saya tak suruh langsung dikasih istilahnya disesepi lah, disesepi kertas-kertas CD itu toh, sehingga nyesep terus masih bisa terselamatkan sebagian. Tapi kalau yang kertas CTS yang meling-meling itu wah itu nggak bisa itu langsung gembel, langsung itu ya bisa gitu. Enggak gembel jadi nggak bisa dibuka. Oh, jadi nyatu lengket, nggak bisa dibuka itu. Di situ kalau yang gitu-gitu dibuang. Cara melihat bahwa ini ternyata langka itu cuma dilihat judulnya misalnya atau gimana itu? Cara bedainya gimana? Gimana ya? Saya angel ya. Pokoknya kalau yang gampangannya yang zaman-zaman lama yang sebelum zaman-zaman Belanda pasti langka. Kemungkinan besar langka gitu. Cuman kalau yang begini-begini kan masih tahun berapa? Mungkin kalau ini langkanya mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan itu langka. Mungkin begitu toh. Berarti memang intinya kalau semakin tua langsung ambil gitu ya. Semakin tua enggak juga loh. Oh, enggak juga. Enggak juga loh. Gini. Kalau menurut saya, untuk penilaian barang langka atau enggak itu tergantung dari mahal atau enggak itu dari kelangkaannya. Langka itu dalam arti mungkin waktu itu dicetaknya sedikit. Terus kalau dicetak banyak, peminatnya banyak, ya jadi langka. Dari semua ini, Ibu melihat ini sebenarnya mengarsip itu penting banget ya untuk orang lain gitu misalnya, menurut Ibu?
orang lain apakah harus mengarsip juga gitu menurut Ibu? Nah, kalau itu orang lain kepengen mengarsip atau enggak ya, kalau dia seneng ya mestinya pengen ya. Kalau kalau dia seneng loh ya. Kalau saya seneng, saya koleksi. Tapi kalau mengarsip ya, kalau mereka membutuhkan, ya pasti saya pinjamin lah. Atau mungkin saya fotokopikan, kalau bisa, atau saya fotokan, nggak masalah bagi saya. Berarti memang kalau mau ya saya bisa bantu gitu ya? Iya, iyalah. Kalau tulisannya dari Kanada ya? Ini. Oh ya, dari Kanada. Tapi saya belinya dari Amerika. Dibawanya ke sini Pakai dikirim. Ini kalau ini buatan Kanada, cuman kita belinya dari Amerika toh. Ya, tapi enggak usah lah itulah. Oh, enggak. Kalau ya dapat lah dari Purwodadi. Oh, kalau yang ini. Juga aman. Ini kalau sejak awal memang sudah lapisin? Enggak. Oh. Enggak, ini cuma saya bungkus saja. Supaya enggak. Supaya lensanya enggak rusak. Ya? Oh. Ini dibuka enggak apa-apa. Oh, ini roll filmnya di sini terus ngelawatnya sini ya? Iya, itu rollnya kan 2. Yang satu isi, yang satu untuk gulung lagi kan. Ini tipenya yang ini sama ini 3 ini sama ya? Sama ya, tapi Beda toh? lain. Mereknya beda-beda. Beda. Ya, model-modelnya sama, prinsipnya sama. Cuman mereknya beda. Tapi sama yang itu beda ya? Beda Ya, kalau yang itu. masih film bisu. Kalau ini sudah ada soundnya. Audio. Oh ya. Tapi listrik semua ya udah? Iya, listrik. Apa? Ya, kalau yang saya banyak ya buku-buku itu. Ada lah. Ya. Kalau ini etiket rokok itu apa Pak? Iya, bungkus-bungkus rokok sering aja. Bungkusnya ya? Itu kadang-kadang ada rokoknya yang masih ada isinya? masih Dapat dulu, dapat. Tapi sudah bisa dirokok loh. Sudah. Apa ya, anunya tembakonya sudah kayak pasir gitulah. Oh, itu sudah 50 tahun lebih kok. Tapi masih di dalam sini ya? Masih ada beberapa. Mungkin harapannya Ibu sih terhadap misalnya masyarakat atau misalnya untuk Ibu sendiri untuk bisa melanjutkan ini gitu ya. Monggo Ibu kalau ada harapan lah intinya. Apa ya harapannya ya? Harapannya apa? Anak-anak ya belum tentu senang. Tapi masyarakat nek menurut saya Kak, banyak yang nggak peduli ya kalau saya lihat loh. Nek menurut saya loh ya. Ya memang ya kalau yang seneng itu memang betul itu yang benar-benar menjiwai ya mereka mencari sampai mendapatkan itu pasti. Cuman kalau masyarakat kayaknya enggak lah. Enggak peduli gitu. Tapi kalau sampai yang namanya arsip itu mereka sampai ke ibu-ibu PKK, siapa tahu ada yang menyimpan apa. Kalau cerita ke saya ya, dia penyuluhan ke PKK, siapa punya arsip bisa disimpan. Kalau yang nggak kepakai, saya simpankan di arsip. Soalnya takutnya kalau ada yang penting lolos atau mungkin kebakar atau mungkin hilang, kebanjiran gitu. Cuman kalau masyarakatnya sendiri kayaknya nggak inilah. Kurang lah pengarsipan. Iya. Yang disimpan arsip-arsip pribadi mereka. Mungkin kalau keluarga, foto keluarga mungkin masih mau ya. Ya, gitulah. Mungkin. Tapi menurut Ibu itu perlu nggak untuk mengarsipkan sesuatu yang kita anggap mungkin kalau sekarang mungkin biasa aja, tapi itu penting. Ya, menurut saya penting ya. Soalnya kan itu bagian daripada sejarah.
kalau kita nggak punya arsip, kita nggak tahu tuh besok yang dulu tuh seperti apa, kita nggak tahu kan. Kita kan harus belajar dari yang dulu. Untuk belajar sejarah, kalau nggak ada arsip, kita belajar dari mana? Ya. Kalau menurut saya penting, tapi ya nggak tahu kalau untuk yang lainnya. Ya, berarti ya memang harusnya penting gitu kan. Iya, betul. Iya. Kalau menurut saya penting. Ya, oke, segitu dulu berarti kita percakapan hari ini. Ya. Makasih banyak Ya. Bu Ya. atas pengetahuan dan informasinya. mungkin ini bisa jadi apa ya, acuan atau sebagai motivasi juga seperti tadi Ibu bilang, dosennya Ibu bilang. Oh ya. Ini buku langka, mungkin ini yang nonton nanti juga bisa jadi oh ternyata punya misalnya koran yang diproduksinya udah lama gitu. Nggak dibuang. Ya betul. Betul itu. Ya, itu. Itu. Makasih.